Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, hujan deras yang mengguyur sejak Senin sore menyebabkan banjir bandang di ruas Jalan Nasional Cisolok. Ratusan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Cisolok terendam. Jembatan penghubung antar 2 desa yakni Desa Cisolok dan Cikahuripan juga terputus. Banjir juga merendam ruas Jalan Nasional Pelabuhan Ratu Cisolok. Akibatnya arus lalu lintas untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan. Totalnya parah banget, Pak. Izin melaporkan dan Pemirsa, banjir bandang melanda wilayah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya, informasi pemirsa bahwa banjir ini kemudian diakibatkan oleh hujan dengan intensitas yang cukup tinggi melanda kawasan tersebut. Ini adalah gambar yang kami dapatkan pada malam hari tadi, di mana banjir juga merendam ratusan rumah dan merusak sejumlah fasilitas umum, di mana BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sedikitnya ada ratusan rumah terdampak dan ribuan warga harus terpaksa mengungsi. Ya, saat ini memang cuaca dengan hujan yang cukup deras dan juga angin kencang ini tidak hanya melanda wilayah Jawa saja, tapi kan juga beberapa daerah. Tapi di mana kita lihat tadi di wilayah Sukabumi bahkan banjir bandang mengakibatkan ratusan rumah kemudian terendam banjir. Kami coba ajak Anda melihat bagaimanakah kemudian kondisi pagi hari ini di kawasan Sukabumi terkait dengan banjir bandang ini. Sudah rekan kami Rizky Gustana dan juga kami ajak Anda memantau ya seperti apa sih sebenarnya cuaca yang cukup ekstrim, hujan deras, angin kencang di beberapa daerah ini. Sudah rekan kami Putri Sofia akan mengajak Anda melihat cuaca beberapa hari ke depan di kantor BMKG Jakarta. Kita ke Rizky Gustana terlebih dahulu. Rizky, kondisi pagi hari ini seperti apa? Ya, pemirsa TV1 dapat kami kabarkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Desa Cikahuripan, di mana lokasi ini terdampak terparah, paling parah maksud kami yang berada di Kecamatan Cisolok, di mana di belakang saya ada kendaraan roda 4 masih terjebak dan kita lihat sama-sama kondisi dari kampung Cikahuripan, di mana di sini ada beberapa warga masyarakat masih melakukan beres-beres akibat rumahnya terkena lumpur akibat banjir bandang tersebut. Di sini juga terlihat ada sebuah kendaraan city car yang masih terjebak dan ada kendaraan roda 2 pun. Sedikitnya saya tadi lihat hampir ada 11 kendaraan yang masih belum dievakuasi. Dan lainnya pun pas kejadian bisa kami ceritakan bahwa kemarin kata warga dan kepala desa bahwa ketinggian air di sini mencapai 1,20 meter dan kita buktikan bahwa di sini ada kabel listrik, masih ada sampah yang masih tersisa di kabel listrik yang menjuta ini. Selain itu juga warga masyarakat saat ini masih melakukan beres-beres rumah untuk menyingkirkan lumpur-lumpur yang memang masih berada di melanda kawasan Cikahuripan tersebut. Dapat informasikan juga bahwa di Kecamatan Cisolok ini sedikitnya ada 6 desa yang terdampak banjir bandang akibat luapan Sungai Cisolok pada kemarin sore akibat intensitas hujan yang memang sangat tinggi. Begitu. Baik, Rizky, kalau mungkin Anda bisa informasikan ke kami begitu ya, ketika kemarin banjir cukup tinggi menerjang rumah warga, berapa ketinggian air paling tinggi dan seberapa cepat airnya surut. Dan kita coba mengajak pemirsa dan juga Rizky mungkin melihat salah satu rumah warga ya. Seperti apa kondisinya di sana. Kalau di luar sudah banyak lumpur, bagaimana kondisi di dalamnya Rizky? Mungkin Anda bisa ajak kami ke salah satu rumah warga. Ya, saat ini memang pas kejadian banjir, informasi warga ketinggian mencapai 1,20 meter dan sungai kembali surut pada pukul 5 pagi. Kita lihat ini ada beberapa rumah yang dalamnya, Bu izin ya saya boleh masuk. Ini ada ibu-ibu dan pemilik rumah mungkin yang sedang melakukan beres-beres akibat rumahnya terendam banjir lumpur. Kondisinya saat ini luluh lantak akibat luapan Sungai Cisolok di Kecamatan
di desa Cikahuripan ini. Ya, kalau kita lihat bagian dalam memang nampaknya sudah tidak bisa dihuni kembali ya, memang harus diungsikan. Apakah kemudian kondisi seperti ini, Rizky, juga terjadi di sejumlah rumah lainnya, betul-betul luluh lantah akibat banjir bandang? Ya, saya dapat informasikan bahwa di desa Cikahuripan ini sedikitnya ada 750 rumah yang terdampak akibat banjir bandang terparah. Sementara ada sedikitnya 500 jiwa mengungsi dan 1.500 jiwa mengungsi di rumah sanak saudara karena memang rumahnya sudah tidak layak untuk dihuni kembali. Begitu. Ya. Baik. Rizky, mungkin Anda bisa berikan gambaran juga ke beberapa kami. Kalau tadi kepada kami begitu ya, kalau tadi dilihat Rizky juga menjelaskan bahwa sampah di kabel listrik tinggi juga sudah terlihat di sana. Tapi kalau kita bicara mengenai derasnya air, seberapa deras kalau kita lihat ini kan isi dalam rumah juga porak-poranda begitu. Ya, bisa kami kabarkan bahwa jauh di depan sana ada sungai namanya Sungai Cisolok dan jembatan beton pun mengalami putus sehingga akses warga tidak bisa dilewati. Nah, pinggiran sungai di Sungai Cisolok itu tanggulnya jebol sehingga air dengan sangat deras sekali masuk ke wilayah pemukiman warga yang berada di desa Cikahuripan ini, utamanya di Kampung Tugu, begitu. Oke, Rizky, tadi Anda juga bilang bahwa ada 1.500 warga yang terpaksa harus mengungsi begitu ya ke rumah saudara mereka. Apakah memang tidak ada tempat pengungsian yang terpusat di sana? Ya, BPBD, Dinas Sosial, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi tadi malam sudah mendirikan tenda darurat dan menyiapkan lokasi pengungsian yaitu berada di kantor di ruangan sekolah SD 1 Cisolok. Namun warga masih memilih berdiam di tempat sanak saudara dan mencoba untuk merapihkan barang-barang yang tersisa yang masih diselamatkan. Begitu. Namun hari ini pemerintah Kabupaten Sukabumi menghimbau untuk sementara mengungsi ke tempat yang telah disediakan pemerintah karena di samping itu di situ sudah didirikan dapur umum dan fasilitas kesehatan, begitu. Oke, sudah ada posko pengungsian, dapur umum dan juga fasilitas kesehatan yang sudah disediakan ya oleh pemerintah setempat. Terima kasih Rizky Gustana, jaga kesehatan Anda juga berhati-hati saat meliput di sana ya Rizky. Kami coba ajak Anda bergeser ke kantor BMKG Jakarta. Putri Sofia, bagaimana sebenarnya sih kondisi hujan deras dan juga angin kencang di sejumlah daerah ini hingga mengakibatkan banjir bandang pula di sejumlah daerah. Apa yang sebenarnya terjadi, Putri Sofia? Ya, selamat pagi Maria dan juga pemirsa TV One. Benar sekali kita ketahui bahwa cuaca buruk yang terjadi beberapa hari ke belakang ini juga mengakibatkan beberapa wilayah begitu di Indonesia, tidak hanya di Jabodetabek tetapi seperti banjir bandang yang terjadi di Sukabumi dan juga di Kaligawe Semarang ini juga mengakibatkan bencana alam yang cukup serius begitu. Dan saat ini kami sedang berada di kantor Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika BMKG Jakarta untuk mengetahui sebenarnya seperti apa ramalan cuaca ke depan, perakiraan cuaca, apakah memang ada alasan begitu mengapa sampai akhirnya cuaca buruk ini terjadi dalam kurun waktu beberapa hari ke belakang. Dan kita sudah bersama dengan Mas Habibur Rahman. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Mas, kita ketahui bahwa kemarin hari Senin ini juga terjadi banjir bandang nih Mas di Sukabumi dan juga di Kaligawe Semarang. Sebenarnya bagaimana sih Mas perakiraan cuaca ataupun intensitas hujan yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut? Baik, untuk di wilayah Sukabumi dan Semarang sendiri memang terpantau adanya beberapa fenomena seperti adanya pola siklonik dan juga menghangatnya suhu muka laut di wilayah Jawa sehingga terjadinya konvektivitas yang cukup kuat dan bumunan awan untuk di wilayah tersebut. Jadi secara lokal maupun secara regionalnya mumpuni untuk terjadinya hujan lebat. Dan untuk faktor-faktor lainnya nanti kita bisa lihat di dalam slide berikut. Oke. Baik. Jadi untuk zona musim Indonesia untuk saat ini terpantau di wilayah Indonesia telah memasuki musim penghujan, yaitu ditandai dengan warna biru hingga warna hijau. Kita lihat di wilayah Sumatera, Jawa hingga Kalimantan sendiri secara umumnya telah memasuki zona musim penghujan, sehingga di mana memang pada saat-saat ini telah terjadinya hujan di wilayah-wilayah tersebut.
Lalu untuk secara globalnya sendiri, terpantau untuk indeks-indeks cuaca global seperti SOI, Nino, dan IOD. Dan terpantau untuk yang hanya signifikan itu adalah IOD atau dipole mode dengan nilainya negatif. Berarti artinya apa? Jika dia bernilai negatif, artinya adanya penghangatan di wilayah Samudra Hindia bagian timur, termasuk juga untuk wilayah Indonesia, terutama di wilayah bagian barat. Jadi jika kita lihat untuk di suhu muka lautnya sendiri memang adanya anomali suhu muka laut berkisar antara 0,5 hingga 2,9 derajat Celcius, terutama lagi di sebagian wilayah Sumatera hingga wilayah Jawa, sehingga di wilayah-wilayah tersebut ini lebih umum terjadinya konvektivitas yang membawa massa udara yang adanya uap air dari laut hingga ke wilayah daratan, sehingga wilayah Sumatera bagian selatan hingga wilayah Jawa bagian barat sendiri secara umum masih berpotensi untuk hujan intensitas sedang hingga lebat. Dan juga untuk gangguan-gangguan lainnya, seperti kita lihat adanya Madden-Julian Oscillation, yaitu interaksi antara laut dan atmosfer sehingga terjadinya sebuah gelombang. Kita lihat adanya warna biru menyatakan adanya pumpunan awan dan juga potensi hujan, sedangkan warna coklat sendiri menandakan yang cukup kering. Kalau kita lihat di wilayah Sumatera dan juga di wilayah Jawa, terutama Sumatera bagian selatan dan Jawa bagian barat sendiri, terdapat beberapa fenomena seperti Madden-Julian Oscillation, terus juga adanya gelombang Kelvin dan juga Rossby yang meningkatkan potensi untuk hujan untuk beberapa hari ke depan 28 hingga 30. Lalu untuk pola anginnya, seperti yang saya sebutkan kemarin, tadi mohon maaf, bahwa di hari kemarin ini adanya sirkulasi di wilayah utara Sumatera bagian tengah, di wilayah Jawa bagian tengah, dan juga adanya belokan angin di sebagian wilayah Jawa Barat dan Sukabumi yang menyebabkan potensi hujan untuk di wilayah-wilayah tersebut. Dan juga untuk secara lokalnya terpantau di wilayah Indonesia sendiri masih cukup basah di perlapisannya dari 800 hingga 500. Terutama juga untuk wilayah Sumatera hingga Jawa, kita lihat juga ini bisa berkisar antara 80 hingga 90% pada lapisan 850, begitu juga di Pulau Papua dan Kalimantan. Lalu juga untuk indeks labilitasnya terpantau labilitas yang cukup kuat di sebagian Sumatera bagian selatan, sebagian besar Jawa, lalu di wilayah Kalimantan dan juga di wilayah timur Indonesia dari Sulawesi hingga Papua yang menyebabkan beberapa hari ini memang di wilayah Indonesia masih cukup berpotensi untuk hujan. Dan untuk prediksi untuk beberapa hari ke depannya juga kami pantau masih ada potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Jawa, di sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan dari tengah hingga utara, Sulawesi di bagian utaranya dari hingga timur Indonesia, dari Maluku hingga Maluku Utara. Mas, kalau untuk di Jakarta sendiri kan kita ketahui bahwa kemarin ini sempat terjadi beberapa kejadian begitu akibat hujan dengan intensitas angin yang cukup besar. Apakah beberapa hari ke depan juga masih akan terjadi, Mas? Baik, seperti yang tadi paparan tadi, di bawah beberapa hari ke depan ini masih ada beberapa gangguan seperti gangguan MGO, gangguan Kelvin dan Rossby, dan juga untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini masih cukup lembab sehingga untuk beberapa hari ke depan masih tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang maupun kilat. Oke, ini prediksinya akan terus terjadi sampai beberapa hari ke depan kah, Mas, atau sampai kapan nih kira-kira? Untuk prediksinya memang dalam sepekan ke depan masih cukup signifikan, namun jika kita pantau seperti yang tadi kita lihat untuk propagasi dari gelombang sendiri, mohon maaf, untuk kita lihat tadi propagasinya sendiri, kita lihat ada bagian yang kering dan basah. Untuk beberapa hari ke depan akan adanya masuk wilayah bagian kering tersebut ke wilayah Jakarta. Namun untuk sepekan ke depan sendiri masih cukup waspada terhadap potensi hujan lebat. Apa nih Mas imbauan untuk masyarakat sendiri untuk mengantisipasi nih cuaca buruk ke depan, juga intensitas hujan yang cukup deras begitu? Baik, kami selalu mengimbau kepada masyarakat untuk agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat maupun juga ada potensi kilat, dan juga untuk selalu update informasi terkini di laman resmi kami agar tidak misinformasi, yaitu di laman resmi kami di www.bmkg.go.id dan juga di akun sosial media kami di @infobmkg. Mas, terakhir, berarti ini mayoritas wilayah di Indonesia sudah memasuki musim penghujan kah, apa saat ini masih peralihan, Mas? Secara umumnya memang untuk dikatakan 100% zona musimnya belum semuanya masuk penghujan, namun kita sudah mengalami beberapa musim penghujan di wilayah Sumatera hingga juga untuk hari ini masih secara umumnya masih peralihan, walaupun beberapa daerah sudah menyebut penghujan.
Terima kasih banyak Mas Habibur Rahman atas tadi informasinya. Dan pemirsa, kita ketahui bahwa dari pemaparan yang tadi juga sudah disampaikan bahwa mayoritas memang saat ini di wilayah-wilayah Indonesia juga sudah memasuki musim peralihan dari musim kemarau menuju ke musim penghujan. Ini juga dapat dilihat dari intensitas hujan yang juga cukup lebat. Tadi juga disampaikan mayoritas hujan cukup lebat ini terjadi di wilayah Sumatera dan juga di wilayah Jawa bagian barat. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio.